Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, Smart Student dan YouTuber atau pemirsa YouTube ya. Kita kali ini jumpa di EduChat ngopi sore bersama Duta Rumah Belajar dan beberapa sahabat rumah belajar yang saya undang khusus di channel Smart English ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputar pembatik 2020 yang masuk di level 4 ya, level berbagi nih. Nah, ada Bu Sasa dari Kutai, Kertanegara. Juga ada Pak Bakrowi dari Balikpapan, sahabat rumah belajar. Dan yang di samping saya ada tidak asing lagi wajahnya ya. Wajahnya santuy. Ya, ada Pak Ahmad Fajar Sidik, Bang Fajar, juga sahabat rumah belajar. Ya, kita ngobrol santai sore ini seputar proses pembatik 2020 dan juga mungkin trik-trik menjadi duta rumah belajar, juga sekaligus sosialisasi rumah belajar itu sendiri ya, untuk para guru yang ingin berbagi. Nah, tahun 2020 ini sampai berbeda dengan tahun 2019 kemarin, kita udah sampai level 3 ya, yaitu level kreasi ya, bisa saya level kreasi. Ini di tahun 2020 ini ada level 4, nambah lagi satu level berbagi. Dan konsep berbagi ini seperti apa sih sebenarnya? Kita ke Bu Sasa dulu deh, nanti ke Mas Owi dan Mas Fajar. Monggo. Gimana? Oke, terima kasih Bang Rahman Halim. Ini saya langsung ditembak ini ya, jadi yang pertama. Iya dong. Oke, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Bang Rahman Halim, Mas Fajar, kemudian Mas Owi. Sudah sampai pada titik level 4, level berbagi, di mana disinilah para sahabat semua, sahabat rumah belajar yang terpilih dari 60.000 guru se-Indonesia, kemudian dikristalkan 30 orang per provinsi. Makanya saya bilang 3 orang di hadapan saya ini orang-orang yang sangat luar biasa. Selamat, wow. Saya ucapkan sekali lagi. Selamat. Dan pada level ini sekali lagi teman-teman tidak perlu bersaing. Teman-teman tidak perlu bersaing menunjukkan saya terbaik atau bagaimana, tapi itu nanti akan kelihatan sendiri, karena yang disinilah rasa kemauan atau keinginan dari para sahabat itu dilihat oleh para dewan juri. Rasa keikhlasan untuk berbagi, kemudian berkolaborasi, kemudian berkomunikasi dengan para peserta yang lain dan dengan para audiens saat para sahabat melakukan sosialisasi. Jadi level berbagi adalah level di mana itu adalah lebih dari level kreasi, karena level kreasi sudah sahabat lalui, teman-teman sudah lalui. Di sini teman-teman diminta untuk membagikan apa yang teman-teman punya dan kemudian memberikan manfaat dari apa yang teman-teman punya ini kepada orang banyak. Semakin banyak semakin bagus. Dan terlebih dan yang terpenting dari itu semua adalah kolaborasi, kemampuan berkolaborasi, kemampuan berkomunikasi. Itulah yang menjadi aspek-aspek yang kami lihat sebagai juri, sehingga nanti dari 30 orang ini nanti akan ada 5 yang dikristalkan, yang ada 5 ini nanti yang akan kami wawancarai secara khusus untuk menjadi duta rumah belajar di masing-masing provinsi. Begitu, itu mungkin gambaran singkatnya ya, gambaran singkat. Oke. Ya, ini menarik sekali nih, karena saya pengen tahu dulu motivasi teman-teman. Ada 2 nih. Kalau Bang Fajar kemarin partner saya di 2019 ya. Kalau Bang Owi mungkin tahun ini ya baru masuk ya di SRB ya. Saya sebenarnya
sudah masuk level 3 tahun 2018. Oh, 18 ya. Dan Pak Yahya, jadi katanya Pak Yahya. Oke, angkat Pak Yahya. Baik. Saya mau tanya dulu nih, motivasi untuk kembali mengikuti pembatik ini. Pembatik ini kan perjalanannya panjang ya, berliku-liku dan tajam gitu. Ya, silakan Mas Owi. Saya bikin saya terharu gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang nih lihat teman-teman dan gabung seperti yang kita sampaikan ketika pertemuan ya, kita coaching. Saya sebenarnya niat saya sebenarnya ingin membuat komunitas saja. Artinya saya bergabung dengan komunitas. Saya setiap ada grup-grup komunitas saya ikutin, ada grup grup apa. Jadi saya ingin ingin mencari ilmu, belajar, semangat belajarnya saya itu, dan kalau memang saya bisa sharing, saya akan sharing apa yang saya miliki gitu. Jadi niat saya sebenarnya memang dari dulu tuh, saya 2018 bergabung dan sampai ke level 3 juga. Itu juga niatnya juga sebenarnya ingin berbagi aja. Dan kebetulan waktu mau level 4 itu saya pas banyak ini, jadi saya juga sudah nanti kayaknya nggak bisa berbagi, jadi saya nggak ngumpul tugas apa gitu ya waktu itu. Kemudian tapi tetap kita bagi, kita share, tetap kita komunikasikan. 2019 walaupun kami nggak ikut waktu itu, tapi saya tetap semangat karena saya lihat di rumah belajar itu sangat bagus, sangat membantu sekali teman-teman guru gitu. Jadi misalkan ada Bapak Ibu guru memerlukan media, itu di situ sudah gitu. Kalau mau searching aja nyari, itu bisa dikolaborasi, di-download dan bisa dimodifikasi untuk pembelajaran. Jadi motivasi saya sebenarnya hanya ya itu aja, saling bersharing, sharing bagaimana. Saya tidak kalau itu andaikan memang menjadi, itu malah justru beban bagi saya gitu. Ketika jadi duta rumah belajar itu justru beban. Ketika aku jadi situ, tapi kenapa kok teman-teman di sekeliling saya tidak respon atau gimana? Ya, baik. Mungkin ada gangguan sinyal di Balikpapan. Ya, Mas Owi ini atau Pak Bakrowi ini adalah pengajar dari KPS ya, SMP KPS Balikpapan ya? SMP KPS Balikpapan, betul. Ya. Kita ke Bang Fajar dulu deh. Ahmad Fajar ini sohib saya juga, tandem, kadang-kadang roommate saya juga. Ya, baik. Mas Fajar gimana nih tentang motivasi kembali mengikuti pembelajaran? Luar biasa staminanya. Kalau satu hari beliau ini kadang online webinar meetingnya sampai 2 gitu. Bersamaan gitu ya. Ketahuan sama Sasa? Iya. Sama Sasa, kalau tadi itu sebenarnya saya juga nge-zoom dengan P4TK matematika. Tadi itu yang dipasang adalah video. Ceplosan saya. Gini ya, motivasi saya sama gini ya, dengan disampaikan oleh dengan Mas Owi. Malah bahkan menjadi beban nantinya, misalnya jadi DRB, beban hidup ini sudah berat gitu. Beban hidup ini sudah berat, hampir 80. Hampir 80. Oke. Saya senang aja gitu ya kalau yang berbau-bau dengan MOS gitu ya, berbau-bau dengan MOS, berbau dengan video, dengan TIK gitu, dengan pembelajaran. Saya senang gitu mengeksplor kemampuan TIK yang saya miliki dan kemudian bisa berbagi seperti itu Bang Rahman ya. Ya. Oke, perlu dicatat bahwa Pak Ahmad Fajar ini juga mengajar di Bontang di SD berapa? SD 005 ya? 006 Bontang. 6. SDN 006 Selatan. Ya. Kembali ke Bu Sasa sambil nunggu Mas Owi dia, mungkin daripada jaringannya keluar agak susah ya. Iya, di Balikpapan agak susah jaringannya. Ya. Ini kita kan kalau ini kita bisa saling ngobrol kan Bang? Kalau Bang Rahman Halim gimana nih? Kalau Bang Rahman Halim, motivasinya gimana nih? Motivasinya itu karena ada kata berbagi tadi ya. Jadi saya tertarik untuk ikut berbagi juga. Jadi artinya
sama sih, kurang lebih sama ya prinsipnya. Kita sama-sama belajar, karena ketika menjadi pembatik itu kita sudah punya prinsip bahwa guru itu adalah sebagai seorang pembelajar juga, sampai kapanpun harus tetap belajar. Nah, di level 4 ini menarik sekali karena kita diajak untuk berkolaborasi dengan sesama guru. Karena selama ini yang kita rasakan kalau kita pengen maju sendiri juga nggak bisa. Kalau kita berbuat sendiri akan susah. Jadi kalau kita bersama-sama, kayak misalnya kita punya program ya, apalagi di masa pandemik seperti ini nih, kita butuh semacam saling memberikan motivasi bersama komunitas tertentu untuk bisa membuat satu program yang kira-kira kita sama-sama lakukan sehingga bisa bermanfaat terutama buat guru, buat siswa di masa pandemi ini. Seperti di Kukar ya, sudah ada Kukar Cerdas, Kukar Pintar, Kukar Ceria, itu luar biasa. Di Bontang ada Himpaudi ya, sampai juga ada di Bontang yang untuk lewat media televisi konvensional, TV lokal, TV swasta, yaitu lewat PKTV ada program Simpel Jago. Nah ini semua bermula dari teman-teman juga yang dulunya lulusan di bulan pembatik yang sama-sama sharing, ya gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar dengan apa sekarang tag yang baru ya, belajar dalam mengajar gitu ya. Iya kan, belajar dalam mengajar. Ya, kalau saya lihat sih kedepannya mungkin kita masih terus akan panjang perjalanan waktu di masa pandemi ini, walaupun dikatakan sudah new normal, tapi praktek-praktek baik yang berkaitan dengan TIK pun masih sangat kita butuhkan ya. Kita berbagi, akhirnya banyak teman yang kita bisa kolaborasi gitu, makin ringan lah tugas kita gitu. Gitu bisa saya kira-kira. Betul sekali Bang. Ya, kalau lihat perjalanan ini, mungkin teman-teman guru yang lain yang ingin juga mungkin tonton berikutnya, apakah program pembatik ini akan ada setiap tahun gitu Bu Sasa? Kan ini tahun ketiga ya yang ada Duta Rumah Belajarnya ya? Betul. Program pembatik insya Allah kalau dari program kerja yang dicantumkan yang dibuat oleh Pusdatin sepertinya tiap tahun ya Bang ya, tiap tahun akan selalu ada, karena bagaimanapun rumah belajar ini harus terus digaungkan seperti kata Mas Owi bilang, dibumikan, membumikan rumah belajar, dan kita butuh semakin banyak yang terlibat akan semakin baik. Dan sekali lagi Duta Rumah Belajar itu hanya bonus. Sebenarnya hanya bonus. Sahabat-sahabat rumah belajar inilah garda terdepan dari gerakan membumikan rumah belajar di Kalimantan Timur. Jadi sebenarnya tidak penting menjadi duta atau tidak. Yang Mas Owi bilang kalau menjadi duta malah menjadi beban tersendiri. Ya betul Mas, menjadi beban tersendiri, tetapi dan juga menjadi tantangan tersendiri pastinya ya Mas Owi ya. Nah bagaimana kita berkolaborasi dengan para SRB, karena bagaimanapun duta itu juga SRB, sama sebenarnya, sama, tidak ada bedanya. Nah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan para sahabat dan sama-sama bergerak, sama-sama belajar, sama-sama berkolaborasi untuk sama-sama kita memberikan pencerahan bagi pendidikan di Kalimantan Timur, karena bagaimanapun di masa pandemi ini semua itu segala sesuatunya jadi lebih sulit, segala sesuatunya menjadi mahal. Nah dengan kita memberikan informasi, memberikan keterampilan dalam mengelola pembelajaran, dan bagaimana kita berbagi informasi dalam mempergunakan sumber-sumber belajar yang ada di dalam rumah belajar dalam pembelajaran di masa pandemi ini akan menjadi sebuah pencerahan bagi para guru-guru yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di daerah kita, untuk dapat merubah pola-pola pembelajaran agar jujur saja sebenarnya teman-teman guru ini kan perlu banyak, bukan merasa ya, perlu banyak referensi tentang cara-cara pembelajaran daring dengan menggunakan berbagai sumber-sumber belajar yang ada. Nah, tambah lagi sekarang untuk mencari sumber belajar yang terpercaya itu kan bukan gampang ya. Ya, jadi
mungkin banyak di YouTube, mungkin banyak di website, tapi yang sesuai dengan kondisi, dengan pembelajaran kita, dengan kondisi kita, itu kan tidak banyak. Nah, di rumah belajar kita berusaha memberikan itu, dan sekaligus kita memberikan alternatif pembelajaran yang lain, fitur-fitur pembelajaran yang lain yang dapat dikolaborasikan dalam moda pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman guru. Begitu, Oke. Baik, terkait dengan memotivasi kembali ya, saya lihat Bu Sasa di Kutai Kartanegara cukup ini ya, cukup cetar membahana gitu ya, untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman guru nih, untuk saling, kayaknya saya lihat, wah itu program Kukar Pintar dan itu disambut baik dengan para guru, itu kiat-kiatnya mengajak para guru, menginspirasi para guru untuk bisa, ayo bareng-bareng, itu gimana sih? Susah apa enggak mengawalinya ini gimana? Tapi pertama saya mengucapkan terima kasih. Opening live streaming Kukar Cerdas itu Mas Owi yang buat Bang Rahman loh. Oh iya. Gimana kalimatnya saya lupa tuh. Setiap pagi Bang Rahman selalu menemani saya itu. Oh, iya. Selamat datang. Apa gimana? Ya, selamat datang. Itu serasa saya ada di bioskop begitu. Suaranya bagus. Iya, betul. Saya mengucapkan terima kasih Bang Rahman. Bantuannya Bang Rahman, alhamdulillah sekarang Kukar Cerdas sudah 8.400 subscriber. Wah, itu ya. Dan ya alhamdulillah mereka luar biasa. Sebenarnya Kukar Cerdas hadir itu untuk ini, untuk membantu para guru dalam menyajikan pembelajaran. Kami mengakui bahwa tidak banyak guru yang mampu memberikan pembelajaran secara daring kepada siswanya. Nah, sementara mereka harus ini tetap menjalankan. Jadi kami memberikan itu. Kami menyesuaikan dengan pembelajaran yang terjadi di lapangan, dan kemudian tugasnya itu anak-anak menonton di Kukar Cerdas. Di Kukar Cerdas setelah itu mereka mengumpulkan tugasnya itu kepada gurunya masing-masing, tetap pada gurunya masing-masing. Atau nanti gurunya memberikan tugas nih menonton Kukar Cerdas dan Kukar Pintar atau Kukar Ceria. Nah, nanti gurunya ada tugas mandiri. Begitu. Gurunya boleh memberikan tugas mandiri atau mengikuti tugas yang sudah diberikan di Kukar Cerdas. Jadi saling berkolaborasi dengan para guru-guru di Kutai Kartanegara. Bahkan kemarin juga saya mengundang beberapa DRB untuk SRB untuk membantu mengajar, memberikan ya suasana baru lah di studio kan. Seperti itu, Bang. Kolaborasinya ya, jadi bertambah kolaborasi dengan teman-teman SRB ya. Kalau di balik papan geliatnya ini gimana Mas Owi? Ya, welcome back Mas Fajar. Geliat untuk teman-teman SRB di sana apa aja yang sudah mulai dilakukan? Ngegas apa nih? Kalau yang saya lihat itu teman satu kantor ya, si Wuri yang TK itu, Mbak Bu Wuri itu sudah melakukan seperti ini dengan Bu Sasa juga, sudah broadcast seperti ini, melakukan sharing kepada MCMP KKG TK. Gitu. Kalau saya sih sharing kebetulan kami kan MCMP IPA ini. Saya sharing tapi belum via, karena ini kan saat ini kami sedang PTS nih, jadi online-nya dipakai untuk itu gitu. Online-nya dipakai untuk server CBT gitu. Jadi laptop kita dipakai CBT. Jadi kalau nanti kita gunakan untuk live ini agak terganggu juga kemarin. Ya. Jadi ini alhamdulillah ini pembagian lapan kan minggu ini baru tadi pagi. Jadi komputer masih sudah bisa mungkin live atau seperti apa gitu. Dan untuk kelihatannya Kukar Cerdas sebenarnya sampai ke sini. Yang di sana tadi ini tetangga kan guru SD itu juga ngisi terus. Iya betul. Bu Wiwi tetangga saya tiga rumah dari saya itu juga mengisi di tempatnya Bu Sasa Ibu ya.
Ya, ada di betul. kukar cerdas. Jadi sebenarnya kukar cerdas itu tidak dipakai juga untuk di kukar, ternyata juga Jadi seluruh Kaltim bisa pakai ya. sampai seluruh Kaltim bisa pakai. Guru-guru di Balikpapan juga bisa digunakan. Jadi imbasnya bagus. Nah, hal seperti inilah yang memotivasi saya gitu, motivasi saya. Kenapa sih saya tidak ikut bergabung dengan teman-teman hebat untuk sharing seperti itu gitu. Betul. Itu yang motivasi saya, kenapa saya maju lagi lah DRB saya bukan nyari itunya, bukan nyari duta rumah belajar, karena saya 2018 sebenarnya kan sudah ya. Tapi lihat Bu Sasa, luar biasa. Kenapa saya hanya seperti ini aja gitu. Jadi kita harus berkolaborasi ya. Aku gabung lagi lah, maksudnya ikut ketemu orang-orang hebat. Ya, welcome back. Iya. Karena gini, kita nggak perlu memilih, tidak perlu memilah ya. Jadi sebenarnya sudah dipilihkan oleh Pusdatin ini sendiri gitu. Ini loh orang-orang Kaltim yang bisa berkreasi, yang bisa memanfaatkan IT, bisa inovasi pembelajarannya, terus semangatnya teman-teman di daerah. Saya melihat seperti kalau kita sharing-sharing di WA itu ya ada Bu Puji, terus ada yang di mana Janggut ya. Kalau saya dengar cerita mertua saya itu pernah ke Janggut, itu jauhnya minta ampun. Jadi ada tugas ke sana terus pulang itu bercerita, Barawi luar biasa loh teman-teman kerja di sana di Bang Janggut itu gitu. Kamu tarik di peta itu di Google Map. Jadi ini luar biasa. Orang-orang terpilih gitu. Jadi rugi kalau saya nggak ikut bergabung dan bertemu orang-orang ini, mengenal orang-orang ini, terus saya sendiri juga bisa tidaknya kalau kita bisa saling sharing, kita saling kalau saya nggak bisa, saya bisa belajar sama yang lain. Kalau saya ada, saya bisa sharing kemungkinan mungkin bisa dimanfaatkan atau seperti apa gitu. Ya, itu seperti materi yang sudah kita dapat ya. Kemarin tuh kita dapat bahwa kita belajar tuh seperti kita membuat puzzle. Kita ini sebenarnya jadi bagian kepingan puzzle saling melengkapi gitu ya. Filosofinya seperti itu gitu ya. Iya. Oke. Baik. Nah, ini ada satu lagi nih yang menarik nih, teman-teman dari daerah-daerah pelosok ya, remote area yang notabene kemungkinan berbeda dengan kondisi kita yang ada di kota. Masalah jaringan, masalah listrik. Ini kita salut ya, kita salam hormat buat mereka. Jadi mereka meluangkan waktu sampai sore berada di sekolah hanya untuk mendapatkan wifi dan listrik begitu ya, karena kalau sudah sore mungkin masih siang itu, kecuali malam mungkin listriknya baru ada dan kemudian jaringannya pun tidak ada gitu kalau untuk di rumah. Nah, itu luar biasa perjuangannya, dan bahkan mereka sudah ada yang menjadi YouTuber gitu. Itu keren banget ya. Iya. Enggak malu gitu loh. Benar. Saya sendiri di Balikpapan malu. Saya tidak hanya mengungkapkan di sini ya. Saya ungkapkan di teman-teman di WA grup sekolah gitu ya. Jadi seperti kemarin saya nge-share tentang ibu yang di Maluku Utara pakai bangku itu tidak hanya saya share di grup SRB, tapi di teman-teman satu guru kami gitu. Ini kayak gini, nah aku malu. Kenapa kita nggak bisa gitu? Maksudnya kenapa kita nggak banyak hal yang bisa kita lakukan gitu? Makanya saya termotivasinya di situ. Saya juga sempat ada beberapa waktu lalu podcast ada istilah jargon begini, ada berpikir out of the box. Jadi kita gantilah berpikirnya bukan out of the box, berpikir sampai boxnya tidak ada. Nah, luar biasa tuh. Jadi bagaimana kita mencari jalan lain sampai kita tidak melihat boxnya itu lagi gitu ya. Ada batasnya lagi ya. Sampai boxnya ada batasan. Kalau masih ada boxnya kan masih ada batasan. Iya. Gimana Mas Fajar? Mungkin Mas Fajar mau say something tentang Mas Fajar ini luar biasa staminanya ya, karena dalam satu hari dia bisa melakukan mengikuti coaching atau bahkan menjadi pembicara sampai 2 atau 3, ini luar biasa. Ya, Pak dosen ya. Pak dosen luar biasa. Guru SD tapi dosen loh. Ya, beliau ini juga dosen di mana Mas Fajar?
Di Stiktek Bontang. Ya, Mr. Kalkulus dia ini. Kalkulus. Ya, Mr. Kalkulus. Gimana Mas Fajar? Untuk Bontang sini gimana Mas Fajar? Kalau Mas Fajar melihat teman-teman guru di sini, kayaknya luar biasa ya. Ya, teman-teman juga kan mendapat tugas gitu ya, jadi saling berbagi aja. Ada yang ditugasi untuk bisa membuat video pembelajaran gitu kan, yang disiarkan oleh nanti di TV swasta lokal gitu kan. Samping itu juga mereka ada juga yang menyusun modul atau LKS lah ya. Jadi kadang juga teman-teman yang kan kebetulan juga saya pergi ngasih di kelas SD, kelas 4 SD untuk membuat modul matematikanya. Jadi juga saya juga memilih teman-teman yang kira-kira yang longgar dan tidak mengisi di PKTV untuk sama-sama yuk kita buat modul yang bisa digunakan untuk pembelajaran luring, misalnya luringnya jauh luring buat dari Dinas Pendidikan Bontang seperti itu. Jadi kita dari guru-guru Bontang sendiri dibagi beberapa kelompok ya, ada yang mengerjakan di pelajaran, ada juga yang membuat LK atau modul pelajaran seperti itu. Lihat guru-guru Bontang. Nah ya saat ini berjalan lancar lah ya, seperti itu. Ini untuk yang semester 1 sudah dibagikan kepada anak-anak, walaupun mungkin ya masih ada kendala, mungkin yang jumlahnya terbatas, karena kemarin katanya kalau saya dengar dari Kementerian kan karena ini anggarannya juga mendadak gitu kan. Mudah-mudahan untuk semester 2 seluruh mahasiswa di Bontang sudah bisa mendapatkan modul secara keseluruhan gitu. Saya mengatakan. Luar biasa, keren. Gila ya, ya, kembali ke Bu Sasa nih, Bu Sasa. Ya, kita kembali ke ke pembatik programnya dari Pusdatin ini sendiri. Ya, tadi sudah dipaparkan tentang portal rumah belajar itu sendiri. Sebenarnya tadi kemarin sempat saya ngobrol-ngobrol dengan siswa ya waktu Zoom online. Ternyata masih ada sebagian dari mereka yang juga belum paham, gitu, belum mengenal yang namanya rumah belajar. Ya, selama ini mungkin mereka hanya terpapar dengan pembelajaran dengan game, gadget mereka. Tapi sebenarnya waktu kita sempat juga ada ini ya pelatihan luring waktu sebelum pandemik, bahwa kombinasi dari rumah belajar dan juga pengguna YouTube yang notabene SRB yang juga punya YouTube, itu adalah memperbanyak konten-konten positif untuk siswa. Kita melawan konten-konten negatif yang jumlahnya tak terhingga itu. Jadi satu konten positif mungkin ribuan konten negatif juga muncul di YouTube gitu. Ini bagaimana misalnya ada pertanyaan, kalau guru-guru yang kreatif yang pengen mengisi konten di rumah belajar itu langkah-langkahnya seperti apa Bu Sasa? Oke, terima kasih Bang Rahman Halim. Kami membuka seluas-luasnya ini untuk Bang Rahman, untuk Mas Fajar, untuk Mas Owi. Sama-sama yuk kita memberi konten-konten positif untuk anak-anak. Silahkan diupload di rumah belajar. Ayo silahkan diupload di YouTube. Silahkan share di website dan sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak yang dapat merasakan efek positif dari apa yang sudah kita bagikan. Silahkan masuk saja, kawan-kawan, teman-teman semuanya, teman-teman guru, silahkan berkolaborasi, berkontribusi dengan mengirimkan berbagai macam sumber belajar, bisa berupa video atau bisa berupa tulisan dan lain sebagainya di sumber belajar, rumah belajar. Teman-teman tinggal masuk ke ke rumah belajar, menggunakan akun Facebook boleh, akun Google juga silahkan. Lalu di sana setelah masuk menggunakan akun Facebook atau akun Google atau akun rumah belajar, nah setelah itu teman-teman boleh nih tambah konten namanya. Nah kalau sudah masuk ke sana silahkan tambah konten. Dan nanti kami dari tim reviewer video akan menyeleksi video-video yang akan ditampilkan di rumah belajar. Saya termasuk tim reviewer, jadi
ini karena level 4 jadi banyak ini video-video yang belum di-approve. Seleksi dulu, harus kita lihat sesuai nggak dengan KD, ada bahasa yang mengandung sara atau tidak, kemudian bagaimana sumbernya, apakah ada referensinya. Nah, kebanyakan ini teman-teman yang mengirimkan video ini tidak mencantumkan referensi. Nah, kalau tidak mencantumkan referensi, otomatis dikembalikan dulu untuk diperbaiki. Sebenarnya udah bagus-bagus nih videonya teman-teman, tapi karena tidak ada referensinya, maka kami akan mengirim kembali ke yang bersangkutan untuk direvisi. Hanya tinggal menambahkan dari mana nih referensi video ini, gitu. Sumber-sumbernya dari mana saja, begitu Bang Rahmat. Jadi kalau misalnya belum di-approve, mohon bersabar teman-teman, karena ada sekitar 3.000 video ya, 3.000 lebih video, 1.000 atau 1.300 atau 3.000 video, 1.300. Untuk SD saja itu 1.000 lebih untuk SD. Luar biasa. Saya termasuk SD, nah itu banyak sekali tuh video yang harus di-approve. Itu kapan nontonnya tuh ya? Untuk di-approve itu. Dan itu Luar biasa. Dari menit sekian sampai sekian, dari sekian sampai sekian itu kita harus bikin ininya, bikin begitu. Itu sampai iya. Iya, baik. Berarti ini ada informasi tambahan. Jadi walaupun mereka bukan sahabat rumah belajar atau tutor rumah belajar, guru biasa boleh berkontribusi ya. Siapapun boleh, siapapun. Ya. Jadi ada syarat khusus, misalnya formatnya MP4 atau resolusinya berapa gitu, supaya mudah diupload, dan juga dari portal rumah belajar sendiri tidak berat untuk menguploadnya lagi ke portalnya. Oke. Kalau untuk di rumah belajar yang standar aja sih Bang, standar 1280 kali 720 ya. 20. Iya. Nah, 720 standar ya. Standar itu sudah bisa kok. Yang HD, penting jadi high definition. Iya. Jadi yang karena penting itu HD. Yang penting itu nanti. Nanti kalau sudah masuk baru kita review videonya. Lebih bagus lagi mungkin menyesuaikan KD dan juga tujuan pembelajarannya. Betul sekali. Betul. Runut begitu ya, ada proses. Betul sekali. KD berapa, judulnya apa, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Karena mungkin ada latihan soal dan kesimpulan sampai ada daftar pustaka atau referensinya barangkali ya. Jadi lengkap utuh satu video pembelajaran itu ya. Untuk durasi sendiri mungkin berapa lama itu untuk standarnya apakah sama dengan tugas-tugas dari SLP ini 3 sampai 7 menit atau lebih boleh? Atau 15 menit? Itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan Bang. Yang terpenting adalah karena kan tergantung dari banyaknya materi dari KD tersebut ya, dari topiknya, dari KD yang dia bahas. Dari KD itu kan ada indikator. Nah, indikatornya itu apa saja nih, begitu aja. Jadi tidak ada batasannya. Tapi minimal biasanya 3-4 menit lah. 3-4 menit. Kok 1 menit baru memperkenalkan diri, baru tujuan, baru KD, indikator, tujuan, langsung closing. Ya, Mas Fajar ya, Mas Awi. Ya, selain itu kan masuk di sumber belajar ya, video itu kan, konten video itu masuk di sumber belajar. Di sumber belajar itu ada game, kalau nggak salah ya, ada apa aja? Saya lupa fiturnya. Ada fitur yang utama kan sumber belajar, kemudian ada game-nya. Kelas Maya untuk yang misalnya guru-guru bisa memanfaatkan kelas Maya itu sebagai learning management system ya, pengganti misalnya selama ini kan pakai Google Classroom, pakai psikologi dan sebagainya. Di LMS itu sudah tersedia ya? Sudah tersedia. Nah, ini tugas para SRB nih. Ayo, promo itu. Saya pancing. Bang Fajar, didemokan nanti ya. Saya minta didemokan bagaimana membuat kelas Maya, dan sehingga guru-guru juga bisa mencoba meramaikan, mengisi konten di rumah belajar. Ini sebenarnya milik kita bersama ya, sebenarnya milik guru-guru di seluruh Indonesia, dan ini free gitu ya. Betul. Mas Fajar kan trainer kelas Maya kan sudah? Nah, itu dia. Ayo ngomong saya pengumumannya belum.
Ada sebentar ya. Ya baik, di samping kelas maya juga ada fitur lain, yaitu misalnya masuk ke soal ya, bang soal itu kan juga teman-teman yang mungkin pengen nyiapin ngepeng soal juga bisa ya di situ ya. Kita Betul bisa sekali, masukkan, kita betul bisa menyimpan di situ, bisa dimanfaatkan oleh siapa saja selama rambu-rambu pembuatan soal itu diikuti ya, jadi tidak asal nomor. Ya, betul sekali Bang. Saya ke Bang Owi nih, Bang Owi ini luar biasa untuk IT-nya. Kalau dilihat sih, saya ada website buat beliau. Website sendiri ya. Ada website sendiri, terus ada apa? Kalau untuk IT, urusan-urusan apa berkaitan dengan jaringan, kalau saya sih emang ngikut yang sudah jadi aja. Nah ini memang dari dulu suka kotak-kotik IT atau memang latar belakang pendidikannya IT atau gimana, Mas Owi? Saya itu latar belakangnya pendidikan kimia. IPA ya? Wah, luar biasa. Ada reaksi kimia. Dulu itu tersesat di jalan yang benar ya, Mas Owi? Iya. Tersesat di jalan yang benar. Jadi, kalau komputer tuh otodidak saja, maksudnya ketika ada problem gitu. Jadi dulu tuh belajarnya juga itu aja, cuma nyuri di toko buku gitu. Toko buku, buka buku, baca buku-buku itu, terus ke pameran, terus lihat-lihat, nyoba-nyoba. Nggak punya komputer, jadi punya komputer itu ketika di Balikpapan. Jadi punya komputer pribadi itu di Balikpapan. Nah dari modal jadi komputernya otodidak dan memang bukan jurusannya gitu. Bang Rahman ini kayaknya ada Bu Rahmawati ya, komen ya? Oh ya, silakan. Wah, ini sahabat kita dari Kembang Janggut ini. Ini ada tadi yang pertamanya dia pengen ikut kalau waktunya pagi, siang boleh ikut berkolaborasi. Makanya nanti kita akan undang beberapa teman-teman. Saya pengen semua teman-teman di 30 yang Kaltim ini pengen masuk di sini semua. Saya pengen giliran ya. Jadi lengkap lah podcast saya ini. Oke, ini ada satu. Bisa dilaporkan, nanti video dari ini Mas Owi dan Bang Rahman silahkan masukkan di blog. Iya, blog ya untuk kolaborasi. Ini ada pertanyaan. Sudah 2 kali kirim video nggak ada kabarnya. Nah ini gimana nih Bu Sasa? Apakah karena nunggu banyak ada ribuan video yang masuk? Iya Bu Rahma, mohon maaf ini karena banyak sekali video yang harus direview. Saya kebagian, kalau Bu Rahma SMP atau SMA ya? Nah itu sepertinya ada tim sendiri, jadi saya tim SD. Nah memang banyak sekali video yang masuk. Begitu kami mau bekerja ada level 4, jadi pending lagi. Insya Allah secepatnya ya Bu Rahma, insya Allah secepatnya. Setelah ini kita semua kembali untuk mereview video yang semakin banyak itu di akun. Jadi kalau kita mereview nanti di akun review itu ada video yang harus direview seperti itu. Mohon bersabar Bu Rahma, insya Allah. Ya sabar ya Bu Rahma, nanti kita juga undang untuk masuk ke podcast di sini ya, sama berkolaborasi dengan yang lain. Mas Owi udah ngirim video belum? Mas Owi? Saya. Bu Rahma SMP ya? SMP ya? Pernah belum ya? Kayaknya udah kayaknya udah kayaknya, tapi nggak tahu. itu kan yang membatik itu juga kan, membatik itu kan juga di membatik itu ada ngirim apa media dari aplikasi gitu ya, pernah ngirim di situ kayaknya salah. Tapi nggak tahu, mungkin karena terlalu banyak dan punya saya kurang menarik. Terlalu banyak yang dibuat ini ya. Oh ya, kemarin juga tadi siang atau kemarin ya ada pertanyaan dari salah satu sahabat Rumah Belajar tentang pembuatan video ketika kita para guru mengambil resource atau source dari sumber Rumah Belajar untuk dipakai juga dikolaborasikan atau diedit atau di mix dengan video dia sendiri untuk juga nanti diunggah ke sosial media seperti YouTube. Apakah akan ada banned atau kena copyright gitu? Itu pertanyaan yang menarik ya. Gimana Bu Sasa? Kemarin kalau nggak salah
rumah belajar sudah menjadi open source ya, bisa dimanfaatkan oleh siapa saja ya, dan bebas ya. Ya, betul sekali Bang Rahman. Jadi rumah belajar ini sudah open source, jadi semuanya boleh mempergunakan. Nah, selama kita Bang Rahman, Mas Owi, Mas Fajar itu boleh mempergunakan kembali selama itu tidak dimonetasi. Nah, kalau tidak dimonetasi maka rumah belajar tidak akan menuntut itu. Tapi kalau sudah dimonetasi, nah itu yang akan ditegur oleh rumah belajar, dan seperti apa, nah itu nanti rumah belajar yang menentukan sistematikanya. Termasuk video saya sudah ada yang mengunggah kembali, sudah ada yang mengunggah kembali. Kemarin saya cek, itu malah sudah dimonetasi dan jumlah viewernya itu banyak sekali. Nah, ini yang kemarin saya sempat, akhirnya saya lapor, semula saya tidak masalah karena ini open source gitu. Tapi ketika sudah dimonetasi, ini harus saya laporkan ke pihak Pusdatin gitu. Supaya tidak terjadi pelanggaran copyright. Betul. Ya, kita bikinnya ikhlas ya. Tiba-tiba dia ini menggunakan dan dimonetasi. Nah, selama tidak dimonetasi tidak masalah Bang, silakan silakan digunakan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya begitu. Jadi untuk pembelajaran kepada para siswa, jadi gunakanlah sebanyak-banyaknya, kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, begitu ya? Iya. Oke, ke Bang Fajar nih, Bang Fajar membagi waktu. Saya selalu tanya bagi waktunya kapan sih Bang Fajar, ini selalu terlihat lebih fresh ya daripada saya. Padahal usianya lebih muda saya deh. Dia tuh ada bungsu itu. Kiat untuk gimana ya? Selalu terlihat fresh gitu, gimana nih? Sebagai apa ya? Ya intinya sih ya enjoy aja gitu ya, melakukan segala sesuatu ya didasari dengan kesenangan, keikhlasan. Mungkin ini ya bisa, memang kadang sehari itu bisa 2 kali pikon, bisa sampai 3 kali ya. Dari pagi kadang maraton ya. Sama pusasa biasanya lebih lagi. Kadang bisa sama-samaan seperti ya mau buka satu dikit ya, tadi juga bersamaan gitu ya di coaching, kemudian ikut pelatihan dengan P4K juga. Intinya sih di bawah enjoy, kalau misalnya bisa di waktu bersamaan yang mungkin ya perlu juga modal dikit ya, misalnya device-nya ada 2 gitu kan. Ya perlu ada seperti itu sih Bang. Abang ini masa lebih muda Abang. Kita cuma manggilnya Abang. Itu aja sih. Jiwanya lebih muda gitu ya. Melakukan sesuatunya enjoy aja gitu, jangan gitu ya. terbebani dengan Mas Owi, jadi tanpa beban, jadi ikhlas berbagi itu kuncinya barangkali ya. Gitu ya. Baik, ini kita kembali ke fitur-fitur rumah belajar karena kita di dalam rangka sosialisasi juga. Selain bank soal, kelas maya, ada sumber belajar yang kemudian juga ada fitur pendukung ya, yang arahnya ke pelajaran IPS atau IPA. Misalnya ada peta budaya, itu gimana? Peta budaya, ada wahana jelajah angkasa untuk IPA ya. Kemudian karya bahasa dan sastra, nih teman-teman yang suka bikin puisi atau nulis gitu bisa masukin karyanya juga ke sana ya. Ayo para SRB monggo. Ini yang suka nulis itu kayaknya Pak Fajar, ini kayaknya puisinya luar biasa itu. Bentuknya persamaan kuadrat. Kita todong tuh Bang Rahman ngupload bukunya di rumah belajar ya. Oh, boleh ya, bisa ya gitu ya. Untuk buku bisa ya. Silakan Bang, silakan. Nanti buku itu ada sudah ber-ISBN, boleh di upload. Itu yang kita upload soft copy-nya ya, jadi ya. Boleh ya? Oke, bisa oke, nanti kita akan coba. Nah, ada lagi mungkin yang disampaikan Mas Owi di Balikpapan atau ada harapan-harapan
lain selain kita kaitkan dengan kegiatan pembatik ini juga dengan kondisi COVID-19 yang masih terus ada di sekitar kita ya. Mau tidak mau kita harus tetap berjalan walaupun kita harus tertatih barangkali, tapi tetap semangat. Mas Owi mungkin ada komentar. Ya, mari ya teman-teman guru, kita semangat untuk belajar ya, dan tentunya setelah belajar kita bersemangat untuk berbagi, karena dengan begitu pengetahuan estafet pengetahuan itu akan terus membumi, terus menyebar di Kaltim nih, sehingga Kaltim maju itu benar-benar menjadi kenyataan, tidak hanya secara surgan saja, dan tentunya untuk secara umum adalah Indonesia ya, Indonesia maju. Itu mungkin ya. Dan untuk masa pandemi ini, ayo kita manfaatkan rumah belajar, karena itu adalah karya-karya luar biasa dari Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, dan sudah benar-benar dipilih dan dipilih, tentunya sudah yang terbaik. Jadi mari teman-teman guru, mari anak-anak, mari kepada orang tua, kita belajar bersama melalui rumah belajar, bisa mengambil semuanya di situ. Itu Pak. Baik, Mas Fajar, closing statement juga nih tentang harapan ke depan. Kaitannya dengan kegiatan pembatik dan juga tantangan COVID setelah COVID-19 ini. Gimana? Oke, seperti tagline yang ada di belakang. Di belakang. Ini live ya. Sering sharing ya. Saling sharing. Oh ini nih. Nah. Kita juga dengan sering sharing kita kan beda kalau dengan kita membagi-bagi uang gitu kan, membagi-bagi uang kita akan habis gitu. Kalau kita membagi-bagi ilmu itu kita akan lebih mantap ke diri kita, ilmu kita, dan kita mendapatkan istilahnya bermanfaat dan gitu ya, orang mengerti dengan ilmu yang kita bagikan kan lebih, kalau istilahnya kalau di akhiratnya juga kita akan mendapat amal jariah, seperti itu. Asal yang baik-baik ya, ilmu-ilmu yang baik, seperti dikatakan Bang Owi tadi ya, kita intinya berbagi pada guru-guru. Jangan lupa istilahnya kalau kita mengisi gelas, jangan lupa kita bagikan juga. Kalau kalau kita teko kan, kita sudah terisi air, jangan lupa kita bagi-bagi ke gelas-gelas yang lain. Kemudian kita juga mengisi teko tersebut. Jadi setelah penuh kita bagi, seperti itu. Bang. Ya. Sering sharing, jangan sering luring ya. Bu Sasa silakan. Jangan garing. Oh ya, sering garing. Jangan sering garing ya. Bu Sasa silakan. Jangan sampai garing. Sering luring sambil baring ya. Oke, terima kasih. Ya, yang pasti tetap semangat para sahabat rumah belajar dimanapun berada, terus berbagi, terus berkarya. Kita semua sama dan kita tidak akan bisa kuat jika kita tidak bersama, begitu. Dan tetap kita terus menggali agar apa yang kita miliki ini semakin termanfaatkan oleh diri kita sendiri dan dapat dirasakan oleh orang banyak pastinya. Begitu Bang Rahman. Baik, terima kasih. Mantap. Terima kasih untuk Pak Bakrowi atau Mas Owi dari Balikpapan, dari SMP KPS Balikpapan, selaku rumah belajar, sahabat rumah belajar. Kemudian juga Pak Ahmad Fajar atau Mas Fajar dari SRB dari Kota Bontang, dan Duta Rumah Belajar kita tahun 2019, Bu Sasa sekaligus mentor kita ya di Kaltim ya bersama Pak Suyudi dan juga Pak Yahya. Baik, kita tutup dengan satu quote untuk hari ini di EduChat kita sore ini. Hidup tidak pernah berhenti mengajarkan kita banyak hal. Oleh karena itu kita juga jangan pernah berhenti
untuk belajar. Kita akhiri edit chat kita kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Ya, salam mau belajar ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.